Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Moritz di acara analisa harian kita bersama market pada hari Senin, I Love Monday, tanggal 7 Juli 2025. Kami selalu hadir buat rekan trader semuanya. Kami datang memberikan informasi agar rekan trader ada sedikit informasi sebelum terjun dalam dunia trading. Informasi-informasi yang kami berikan ini kami harapkan berguna untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader tetaplah bersama kami, dan saya mau bilang sekali lagi buat rekan trader semuanya bahwa jangan lupa untuk subscribe channel kami, like video-video yang sering saya lakukan, saya buat rekan trader supaya saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video analisa-analisa berikutnya. Rekan trader, seperti biasa setiap hari Senin kita akan masuk pada perdagangan kali ini. Tapi mengawali perdagangan yang sangat luar biasa ini, mari kita lihat dulu apa prediksi yang telah kita lakukan untuk satu minggu ini. Secara garis besar rekan trader, untuk satu minggu ini kita lihat dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kami memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Minimal dia masih tetap berada di level 97 dengan sasarannya di sekitaran 97.946 dan level paling tertinggi adalah 98.362. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, analisa kami bahwa dia ini masih punya peluang untuk naik lagi, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk dia jatuh lagi, dan dia bisa jatuh hingga menembus level 1.16245. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling analisa kami bahwa dia masih memiliki peluang yang sangat besar untuk naik di posisi 1.37121, akan tetapi peluang untuk melemah itu sangat besar dengan tujuan akhirnya di 1.34824. Sedangkan untuk gold rekan trader, prediksi kami gold ini masih punya peluang untuk naik, minimal dia bisa mencapai level 3400. Akan tetapi gold punya peluang besar untuk bisa turun, dan kami memprediksikan dia akan turun keluar dari zona 3.300 hingga menembus level terendah di 3.275. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, analisa kami menyatakan bahwa USD Yen Jepang ini masih punya peluang untuk naik dengan asumsi kami bahwa dia ini akan naik sampai level tertinggi di posisi 146.261, walaupun peluang untuk melemah pun juga sangat besar hingga menembus level 143.192. Nah, ini adalah analisa teknikal kita selama satu minggu terakhir. Dan harap diperhatikan juga oleh rekan trader bahwa untuk minggu depan ini, ya selama satu minggu, banyak sekali, bukan banyak sebenarnya, tidak ada sih ya kalender ekonomi yang penting. Tapi yang paling utama adalah nanti pada Kamis dini hari ya akan ada rapat pertemuan FOMC. Ini harap diperhatikan karena ini akan memberikan tekanan yang sangat kuat terhadap pergerakan pasar ke depan. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah analisa kami selama satu minggu. Ya, kita akan lihat apakah analisa ini berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan skenario yang kita lakukan. Nah, ini kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk tema harian kita kali ini, saya akan mengangkat sebuah tema yang menurut saya tema ini sangat luar biasa dan harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Tema yang saya angkat kali ini adalah tentang gold gelisah menjelang deadline tarif Trump. Nah, ini dia rekan trader. Rekan trader, tanggal 9 nanti adalah batas terakhir tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, Donald Trump hari Jumat yang lalu sudah mengirimkan surat cinta
buat negara-negara tentang permasalahan tarif ini. Memang ada beberapa negara yang sudah clear, sudah melakukan tanda tangan, misalnya Vietnam, India. Ada sedikit negara yang mempunyai permasalahan, misalnya Jepang belum juga mau menandatangani. Nah, masih ada negara-negara lain, mungkin juga dengan Indonesia pun juga pasti akan ada dapat surat cinta dari Donald Trump. Nah, inilah yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pasar. Dan kita lihat bahwa imbas dari ini pergerakan pasar sangat luar biasa, rekan trader. Kita lihat sementara emas turun sangat luar biasa. Kalau rekan trader lihat ya, untuk hari ini emas dia turun sampai di level 3.305.43 pada hari ini. Dan kalau kita lihat penurunan yang terjadi ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa hasil dari non-farm payroll memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Non-farm payroll di mana penambahan tenaga kerja sebesar 147.000 membuyarkan rencana untuk pemangkasan tingkat suku bunga. Karena dengan level 147.000 artinya sikap hawkish lebih utama dan pemangkasan tingkat suku bunga yang dilakukan sebenarnya bulan September, tapi beberapa statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed bahwa kemungkinan bisa dipercepat sepertinya masih agak sedikit jauh panggang daripada apinya. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia. Plus 9 Juli nanti adalah batas terakhir dari tarif. Ini memberikan suatu tekanan yang sangat luar biasa di awal minggu ini terhadap pergerakan emas. Emas jatuh dengan signifikan dan saya memprediksikan memang dalam minggu ini tidak terkemungkinan dia bisa jatuh itu keluar dari zona 3.300. Prediksi saya terendah 3.275 rekan trader. Belum lagi rekan trader, ancaman tarif yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap negara-negara BRICS untuk ditambahkan 10% lagi setelah pertemuan BRICS yang diadakan di Rio di Brasil. Nah, ini dia rekan trader. Sehingga memberikan imbas yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat rekan trader pada minggu ini, Kamis dini hari akan ada pertemuan FOMC dan analisa saya menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga masih tetap ditahan rekan trader. Artinya kalau masih bisa tetap ditahan, artinya memberikan peluang untuk dolar sedikit mengalami penguatan dan bisa menekan emas. Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa emas berada dalam status di mana sangat kritis akibat imbas-imbas fundamental yang sedikit memberikan tekanan terhadap arah pergerakan emas. Dan kita lihat kalau nanti tanggal 9 nanti semuanya fine-fine aja, tarif clear, semua clear, kemungkinan besar emas masih bisa mengalami suatu tekanan yang sangat luar biasa. Dan emas ini akan mulai reda dan dia akan mencoba kembali lagi naik ke posisi yang paling tinggi. Di saat saya bisa memprediksikan bahwa apabila pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, artinya itu adalah peluang emas untuk mencoba kembali lagi ke level 3.400 atau menembus level 3.500. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa emas sekarang lagi menunggu impact dari hari terakhir deadline tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan kita akan lihat pasca hal tersebut. Apabila memang dia nanti memberikan tarif tambahan lagi buat negara-negara yang agak sedikit membangkang dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump, kemungkinan besar di saat itulah emas punya sedikit peluang minimal tetap bercokol di level 3.300-an. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal ini kita masuk dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan yang terjadi
pada indeks dolar Amerika. Hari ini kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini dia rekan trader ya. Kita lihat. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini sedikit mengalami penguatan yang signifikan. Dia mencoba kembali lagi level 97. Apakah dia bisa terbang lagi ke level yang lebih tinggi? Analisa saya hari ini agak sedikit memberikan angin segar. Saya tidak mau bilang dia sampai di level di mana, tapi menurut saya dia masih akan tetap berada di level 90 ya. Nah, masih tetap berada di level 97. Oleh karena itu 97.390 adalah level tertinggi, dan saya memprediksikan bahwa apabila terjadi pembalikan arah, dia bisa kembali lagi ke level 96.989. Nah, ini dia ya. 98999 sini. Ini adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Bagaimana untuk Euro USD rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk Euro USD secara garis besar, kalau kita lihat rekan trader semuanya, bahwa Euro USD pergerakan hari ini agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Seberapa besarkah pelemahan ini bisa terjadi? Analisa saya dia akan mencoba melemah sampai level paling terendah menurut saya di posisi 1.17359. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa kembali lagi membuat dia terbang tinggi di level seputaran 1.17811. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini menurut analisa saya, pound sterling agak sedikit mengalami penekanan ya, dan memang dia minggu ini tendensi penekanannya dari minggu kemarin ya. Menurut saya dia akan mencoba melemah hingga level paling terendah di seputaran 1.35759. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa aja membuat dia kembali lagi terbang tinggi di level tertingginya di seputaran 1.36663. Dan untuk pound sterling gold ya, kita lihat gold, pola pergerakan yang terjadi pada gold hari ini sangat luar biasa turunnya rekan trader. Maksud saya gold ini mengalami pelemahan. Analisa saya dia akan mencoba melemah rekan trader. Sabar saya lihat dulu. Analisa saya dia akan mencoba melemah sampai level paling tertinggi itu paling terendah menurut saya ya, di seputaran 3297.32. Tapi hati-hati pembalikan arah ini bisa membuat dia kembali naik lagi di posisi 3337.72. Ini ya trader ya. Nah, menurut analisa saya. Nah, ini dia. Sedangkan untuk USD yen Jepang, kita lihat bersama-sama. Arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini secara garis besar, analisa saya dia akan sedikit mengalami penguatan. Menurut saya dia akan mencoba naik hingga level tertinggi di posisi 145.409. Tapi sekali lagi hati-hati dia bisa turun lagi di posisi 144.555. Kita masukin gambar dulu ya. Nah, rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita pada hari ini. Dan sekali lagi untuk kalender ekonomi, ya pada prinsipnya untuk kalender ekonomi hari ini tidak terlalu banyak ya, bukan tidak terlalu banyak, tidak ada malah yang bernuansa besar kali ya, fundamental tinggi ya, yang ada cuman kecil-kecil aja ya. Ini level 2 lah, penjualan retail dari Eropa ya, yang akan dilakukan pada pukul 16.00, 13.00 nanti akan ada berita dari Jerman. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.